Oke, halo Bapak Ibu dan teman-teman, selamat datang lagi di channel saya dan ketemu dengan saya lagi, Kevin Kui, psikolog, dosen psikologi, dan juga praktisi pengembangan diri. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang topiknya psikologi komunikasi, dan secara spesifiknya saya akan bahas ke miskomunikasi, tentang mengapa kita bisa mengalami miskomunikasi dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Nah, di sini juga saya akan memaparkan tentang tiga hal yang biasanya terjadi sehingga kita bisa miskom. Kalau kita paham tiga hal ini, kita ngerti tiga hal yang bikin miskom ini, dan kita bisa mengantisipasinya, kita tahu bagaimana mengatasinya, otomatis hidup kita akan lebih minim miskom. Makanya ditonton sampai habis dan langsung kita mulai. Nah, jadi kenapa saya bahas tentang miskom ini? Karena saya lihat makin hari makin banyak nih yang cerita ke saya kalau mereka sering miskom. Terutama mungkin sekarang lagi WFH, work from home, itu kan beda ya komunikasinya ya. Kalau ketemu langsung mungkin informasinya bisa lebih lengkap. Kalau kita ketemu orang langsung ngobrol, kita nggak cuma dapat pesan lewat kata, tapi juga lewat intonasinya, lewat gesturnya, lewat mimik wajahnya, nada bicaranya. Dari sana kita bisa memahami banyak informasi. Tapi kalau lagi WFH ini, kalau hanya ngandelin chat WA atau email gitu, itu kan hanya bisa baca kata-katanya. Kita nggak tahu nadanya. Kita nggak tahu mimik mukanya saat mengatakan hal itu. Kita nggak tahu gesturnya. Kita bahkan nggak tahu itu arahnya emosinya kemana. Sulit dibaca. Yang ada kita simpulin sendiri. Dan yang namanya simpulin sendiri tanpa klarifikasi itu namanya berpotensi sekali terjadi miskom. Nah, eh, jangankan komunikasi lewat email dan chat WA, komunikasi langsung aja nih, tatap muka, itu aja kadang bisa miskom kan. Padahal udah denger nada suaranya, temponya, mimik wajahnya, gesturnya, bahasa tubuhnya, tapi tetap aja itu bisa miskom. Apalagi yang cuma baca teks. Jadi, melihat kayaknya banyak nih yang bakal butuhin nih topik-topik tentang miskom, psikologi komunikasi, terutama psikologi komunikasi interpersonal. Kenapa enggak saya bikinin videonya, dan yuk kita mulai deh. Ya, jadi memang manusia itu kan makhluk sosial ya. Manusia itu nggak terlepas dari berkomunikasi. Memang dalam berbagai riset psikologi ya konsisten hasilnya saling mendukung bahwa relasi interpersonal atau relasi sosial atau relasi antar manusia itu merupakan salah satu sumber kebahagiaan terbesar bagi manusia. Uang memang bikin bahagia, tapi hanya sampai level tertentu. Maksudnya gini, uang itu kalau nggak ada, kalau kita nggak punya uang sama sekali dan nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita yang dasar ya, sandang, pangan, papan, itu kita nggak bisa bahagia. Uang itu fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan dasar terutamanya sandang pangan papan dan pendidikan juga tentunya, dan wifi ya saat ini gitu. Eh, untuk memenuhi kebutuhan dasar, ketika kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi, peran uang terhadap kebahagiaan itu udah nggak signifikan lagi. Yang signifikan apa? Relasi sosial. Bahkan ada riset selama puluhan tahun ya, 70-an tahun, sampai yang meneliti udah meninggal, lanjutin lagi ke bawahnya gitu. Itu menemukan bahwa kontributor dan prediktor ya, ya faktor yang sangat berperan terhadap kebahagiaan seseorang sepanjang hidupnya, ya relasi sosial. Makanya manusia itu makhluk sosial. Dan karena kita makhluk sosial, ya komunikasi itu senjata penting. Komunikasi itu senjata utama manusia untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan, termasuk membuat kehidupannya bermakna. Makanya kesepian juga menjadi tanda kutip pembunuh terbesar manusia, yang artinya kalau kesepian itu bisa memunculkan berbagai macam masalah psikologis ya. Dan ya makanya kita harus bahas soal komunikasi nih kali ini nih. Gimana nih kalau sesuatu yang penting bagi manusia yaitu berkomunikasi bisa salah. Jadi saya mau mulai dengan seperti ini. Komunikasi interpersonal itu kan nggak terjadi dalam satu pihak ya. Harus ada dua pihak dong. Ada pengirim pesan dan penerima pesan. Ya, yang ngirim pesan ada, yang terima pesan ada, dan ada pesannya. Jadi tiga komponen ini harus ada. Ada yang ngomong, ada yang menyampaikan, ada yang kirim chat misalnya,
ada pesannya, dan ada yang baca atau ada yang dengar, ada yang lihat. Dari tiga proses sederhana ini, pengirim pesan, pesan, penerima pesan, ya sebenarnya di tengah-tengahnya ada banyak proses lagi, encoding, decoding, tapi kayaknya itu untuk yang akademis aja deh, ya kalau untuk masyarakat, yang penting intinya ngerti. Dalam prosesnya ini, mengirim pesan, pesannya berjalan ke arah penerima pesan dan pesan tersebut diterima, itu prosesnya nggak selalu lancar. Itu prosesnya bisa aja mengalami pergeseran makna. Contoh ya, yang ngirim pesan, mungkin dia maksudnya A, tapi pengirim pesan mungkin karena sungkan, nggak enak kalau ngomong langsung, atau juga mungkin dia penggunaan bahasanya sedikit salah gitu. Dia mau ngomong A, pesan yang keluar malah misalnya B, kan jadi melenceng ya. Udah pengirim pesannya melenceng, diterimanya juga melenceng. Kebayang nggak? Jadi pengirim pesan bisa aja salah. Atau pengirim pesan nyampainya udah benar, tapi mungkin nggak pesannya yang berbeda. Jadi ketika proses dari pengiriman ke penerimaan pesannya bergeser bisa. Misalnya kalau ngomong langsung ya tatap muka, bisa aja ngirim pesan udah ngomongin A, tapi kan berisik misalnya ya. Jadi pesannya sendiri jadi terdistorsi. Misalnya mau makan apa, tapi karena berisik ya, misalnya ada suara petasan tiba-tiba jadi terdengarnya mau minta apa, misalnya gitu. Jadi pesannya juga bisa terdistorsi ya karena mungkin faktor lingkungan ya. Dan ketika menerima pesan pun juga bisa terdistorsi lagi. Jadi pas menerima pesan juga pengirim pesannya udah ngomong A. Pesannya mungkin melenceng dikit lah jadi A plus gitu. Pas diterima jadi B. Loh kok bisa? Karena seseorang menerima pesan juga menggunakan asumsinya. Bisa aja dia mengaitkan pesan tersebut dengan pengalaman dia di masa lalu yang sebenarnya nggak relevan, tapi dia anggap itu relevan, dianggap itu sama, jadi pergeseran makna. Atau penerima pesannya juga nangkepnya salah, mungkin dari indera pendengarannya terganggu, atau indera penglihatannya terganggu, atau persepsinya juga salah. Nah, jadinya maknanya bergeser. Jadi miskom ini prosesnya sebenarnya banyak faktor. Ya, bisa dari pengirim pesannya, bisa dari penerima pesannya. Dan kayaknya nggak mungkin sebuah pesan ketika disampaikan itu akan diterima 100% sama. Biasanya pasti ada pergeseran. Tapi pergeseran yang sedikit itu yang terbaik. Ya, jangan sampai dari A jadi C misalnya itu kan jauh. Tapi kalau dari A jadi A plus atau A minus mungkin ya masih nggak apa-apa selama nggak melenceng jauh ya ketika disinkronkan masih nyambung. Nah, sekarang kita lihat deh, kenapa nih? Jadi pertanyaan selanjutnya kenapa nih pengiriman pesan, penerimaan pesan itu bisa bergeser? Apa yang terjadi sih? Manusia itu kan memiliki panca indera. Panca indera ini adalah cara kita untuk menerima informasi. Kita menerima informasi suara dari telinga, kita menerima informasi berupa visual dari mata, informasi rasa dari lidah, informasi tekstur dan sentuhan dari kulit, informasi aroma dari hidung. Panca indera ini menerima begitu banyak informasi. Yang misalnya mata menerima 10 juta bit informasi, telinga 100.000 bit, kulit 100.000 bit, hidung 100.000 bit, lidah 1.000 bit. Banyak banget informasi yang masuk lewat panca indera kita, tapi kapasitas otak kita nggak mungkin menerimanya sekaligus. Ya, bayangin sebuah laptop harus download jutaan file langsung ya, internetnya ngedrop, laptopnya juga ngedrop kali. Ya, sehingga akhirnya otak kita melakukan sebuah proses agar informasi yang diterima oleh panca indera ini nggak semuanya harus diproses secara full. Jadi mata kita tetap melihat sesuatu, ya kita jarang banget kan nggak ngelihat ya, kecuali lagi tidur atau merem gitu. Tapi lebih sering, lebih banyak kita melek daripada merem. Telinga kita malah kita nggak bisa paksakan untuk nggak denger apa-apa. Kita tetap dengerin walaupun kita abaikan. Ya bedanya kita mendengarkan, tapi kita abaikan nggak masuk ke otak. Ya, hidung kita juga mencium aroma terus. Kulit kita ya ngerasakan tekstur. Ya, lidah kita mungkin yang paling sedikit informasinya, tapi tetap aja kan ya. Nah, karena begitu banyak informasi yang diterima oleh panca indera kita dan panca indera kita menyampaikannya ke otak, akhirnya otak melakukan mekanisme-mekanisme tertentu. Sehingga nggak semua informasi itu harus diterima mentah-mentah. Misalnya, ada informasi yang masuk ke otak, daripada capek diproses, otak melihat, oh informasi ini mirip dengan informasi yang sudah ada sebelumnya. Langsung disamain aja deh, jadi nggak usah proses panjang lebar. Oh informasi ini kayaknya nggak penting. Udah langsung tolak aja deh. Jadi diterima oleh panca indera, tapi otak kita nggak proses, karena kita langsung anggap itu nggak penting. Padahal bisa jadi penting. Ya, jadi akhirnya otak melakukan proses filter informasi. Nggak semua informasi yang kita terima akan kita proses. Nah, karena otak melakukan proses filter ini,
terjadilah 3 hal yang berpotensi membuat miskom, yaitu generalisasi, menyamaratakan informasi pada satu konteks ke konteks lainnya. Misalnya, kalau kita sering dengar ya orang ngomong semua laki-laki sama aja buaya. Nah, itu kan sebenarnya proses generalisasi. Misalnya di masa lalu dia mengalami kekecewaan dengan 2 atau 3 orang laki-laki lah ya, sehingga dia sudah terpikir ada kenangan berhubungan dengan 2 laki-laki, dua-duanya nggak bener nih, buaya nih. Nah, kemudian ada informasi baru diterima oleh panca indera. Ada laki-laki baru mendekati. Nah, langsung otak memprosesnya dengan cepat. Ini laki-laki. Ah, dulu juga ada 2 laki-laki. 2 laki-laki yang dulu ini mengecewakan. Laki-laki yang ini sama nih sifatnya nih. Sama-sama laki-laki. Pasti mengecewakan juga. Nah, jadinya generalisasi. Semua laki-laki sama aja. Teman-teman pasti pernah mengalami. Fobia kan juga sama. Fobia itu karena generalisasi. Ya, pernah waktu kecil digigit anjing misalnya. Akhirnya di otaknya tertanam kan. Anjing itu bisa menggigit saya, berbahaya. Ketemu anjing, wah ada kesamaan kan anjing dengan ingatan tentang anjing. Langsung dimasukin kategori berbahaya. Padahal belum tentu. Padahal anjingnya mungkin jinak sekali. Ya sehingga karena udah dianggap berbahaya langsung ketakutan. Padahal belum tentu kan. Nah itu generalisasi. Ini bikin miskom loh. Misalnya gini, ada orang ngomong, kamu tidak pernah peduli padaku. Itu bikin miskom loh. Seolah-olah kita ini jahat banget loh. Padahal, apakah benar tidak pernah peduli? Ya, mungkin sikap tidak pedulinya 1 atau 2 kali aja. Tapi karena otak kita nggak mau memproses secara rumit, langsung dibilangnya tidak pernah peduli. Padahal mungkin nggak pernah pedulinya atau tidak pedulinya 1 2 kali aja. Ada kok pedulinya, nggak pernah tidak sama sekali. Kita harus bisa melewatinya. Ya harus bisanya gimana? Apa? Kamu selalu bersikap tidak hormat kepadaku. Ini juga generalisasi. Mungkin bersikap tidak hormatnya cuma pernah sekali, tapi berbekas, atau 2 3 kali aja, tapi banyakan yang bersikap hormatnya. Gara-gara 1 2 3 kali itu kita langsung bilangnya selalu bersikap tidak hormat. Nah itu kan juga generalisasi dan ini bikin miskom loh, bikin orang yang mendengarnya juga tersinggung, bikin orang yang mendengarnya juga nggak enak. Mungkin hal sepele jadi hal besar. Ini sering terjadi, generalisasi. Nah, dalam konteks profesional misalnya kita bilang, eee, departemen ini selalu merepotkan, padahal belum tentu loh, baru 1 2 kali loh. Kebayang nggak sih, karena kita generalisasi nih pakai kata selalu, tidak pernah, harus, itu banyak orang jadi miskom, orang jadi salah tangkap, salah kaprah, padahal kejadiannya mungkin cuma 1 2 kali, tapi karena kita pakai kata selalu, tidak pernah, wah jadi seolah-olah parah ya. Yang kedua adalah delecy. Kalau generalisasi itu kan nyamaratain ya, bikin menambah-nambah informasi. Delecy ini kebalikannya. Informasi disampaikan dan diterima secara tidak utuh. Bisa yang menerima, bisa yang memberi pesan. Sebenarnya generalisasi juga sama, bisa yang memberi pesan, bisa yang menerima. Kita bisa aja menerima pesannya secara generalisasi. Orang ngomongnya cuma, misalnya yang pemberi pesan ngomong gini, ada sih 3 kali dia menolak saya, terus kita terima pesannya malah generalisasi. Wah, dia selalu ditolak. Ya, jadi bisa ke pengirim, bisa ke penerima terjadinya. Nah, Deleuze pun demikian. Informasinya yang disampaikan malah nggak utuh, ada yang hilang. Ya, benda ini terlalu mahal. Kalau terlalu mahal, itu kan harus ada pembandingnya dong. Terlalu mahal dibandingkan apa? Lebih mahal dibandingkan apa? Tapi karena nggak sebut pembandingnya, bikin miskom. Contoh, saya pernah ngomong ke rekan kerja saya, ini bukunya terlalu mahal, cari yang lebih murah. Nah, akhirnya rekan kerja saya belinya yang kelewat murah. Terus kualitas bukunya nggak bagus. Ya saya komplain nih bukunya nggak bagus, ini terlalu murah, ini kualitasnya kurang. Terus dia juga komplain balik, lah katanya yang waktu itu terlalu mahal, sekarang beli yang murah kok bilangnya terlalu murah. Miskom kan, konflik kan. Karena apa? Karena ada delesi di sana. Nyampeinnya juga nggak lengkap. Buku atau benda ini terlalu mahal. Dibandingkan apa dulu nih? Dan juga mungkin yang menerima informasi, karena nggak dapat pembanding, juga melakukan delesi. Ya, jadi langsung mikirnya, oh, beli buku yang murah aja. Padahal kan enggak. Maksudnya buku itu terlalu mahal. Tapi bukan berarti suruh beli yang paling murah. Kebayang nggak miskomnya di mana? Ya, kegiatan ini sudah diizinkan. Sudah diizinkan oleh siapa? Siapa yang ngizinin? Ini saya lihat beberapa kali ada juga
konflik terjadi karena hal ini ya. Yang A bilang udah diizinin versi siapa? Yang di B karena mendengarnya sudah diizinkan main terima-terima aja, dilanjutin ternyata ya diizinin sama pihak yang X, pihak yang Y belum, konflik lagi, miskom lagi. Ya jadi generalisasi, delesi, dan yang ketiga distorsi. Kalau generalisasi penyamarataan, informasinya ditambahkan atau dilebih-lebihkan, delesi itu mengurangi informasi, memotong informasi, distorsi itu informasi memang melenceng, jadi bukan menambah atau mengurangi, emang berubah. Contoh distorsi. Misalnya gini, distorsi itu terjadi karena penyimpulan yang terlalu cepat, penyimpulan yang berlebihan. Misalnya si A ngomong, kamu hari ini terlambat lagi ya? A cuma ngomong kayak gitu, atasan cuma ngomong gitu, kamu hari ini terlambat lagi ya? Nanya. Nah, si B langsung distorsi. Wah, dia mau melakukan surat peringatan nih, memberikan surat peringatan terhadap saya nih, bahaya nih, karir saya terancam nih. Lalu jadi takut sendiri, cemas sendiri. Padahal nggak ada buktinya mau dikasih surat peringatan. Si A atau atasannya cuma nanya, kamu hari ini telat lagi ya? Tapi informasinya langsung bergeser. Wah, saya dapat teguran keras nih dari atasan saya. Padahal nggak. Nah, itu distorsi. Ya kebayang nggak sih? Distorsi ini juga kadang suka terjadi ya. Kita mendadak nyimpulin terlalu jauh dari pesannya, sehingga jadinya amsyong. Generalisasi, delesi, dan distorsi ini terjadi ya karena proses otak kita memang mau memfilter informasi yang masuk. Generalisasi terjadi karena otak melihat informasi yang masuk ini sama dengan informasi yang pernah ada, sehingga langsung disamain aja sebelum melakukan analisa lebih jauh. Itu generalisasi. Kenapa? Biar hemat effort. Paling hanya 50%, 70%, atau 75%. Kenapa? Karena efisiensi. Kalau diproses 100% semua informasi, overload. Nah, distorsi juga, nyimpulin terlalu cepat. Belum juga dapat informasi yang utuhnya, udah langsung main simpulin. Sama ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah efisiensi. Otak kita mau menghemat energi. Tapi karena kebablasan, jadinya miskom. Kalau teman-teman memahami tiga proses ini, generalisasi, delesi, dan distorsi, maka teman-teman akan lebih mudah untuk menyadari potensi miskom yang terjadi. Dan gimana sih caranya biar nggak miskom ya, sesuai dengan yang tadi saya katakan di awal? Simple banget, sangat-sangat simple, tapi jarang kita lakukan. Yaitu klarifikasi. Teman-teman, setelah kita tahu bahwa informasi yang diterima bisa aja digeneralisasi, bisa aja didelesi dan didistorsi, maka kita perlu melakukan yang namanya klarifikasi. Klarifikasi itu artinya menyamakan persepsi antara pemberi pesan dengan penerima pesan, yang artinya kita juga harus berkomunikasi lagi. Lagi-lagi, manusia tidak mungkin tidak berkomunikasi. Nah, kalau misalnya nih, kita udah mulai dapat informasi yang arah-arahnya generalisasi nih. Misalnya ada partner kita ngomong, kayaknya tempat ini selalu memberi kesan buruk ya. Nah, kita mesti nanya, selalunya itu dari mana informasinya? Bisa nanya kayak gini, oh selalu, berarti nggak pernah enggak ya? Gitu. Kita bisa nanya kayak gitu, sehingga orang itu juga akan mulai mikir, oh iya ya, sebenarnya ada kok kesan enaknya, nggak semuanya. Kan jadi clear kan? Atau ketika orang lain mulai melakukan generalisasi dengan berkata, di hari libur saya tidak pernah beristirahat. Nah, kita kan udah lihat nih potensi-potensi generalisasi. Kita bisa nanya, bener nih nggak pernah sama sekali, atau pernah satu dua kali, atau pernah tiga empat kali, atau malah lebih sering. Ya, mungkin orang itu baru kepikiran, oh iya ya, saya nggak pernah istirahatnya baru dua tiga kali kok. Nah, itu kan jadi clear. Atau ketika kita lihat seseorang berpotensi melakukan delesi, ngurangin informasi. Beli bukunya yang lebih bagus dong. Ya, lebih bagusnya dari apa nih? Ya, kita mesti nanya dong, lebih bagus dari apa? Ada pembandingnya nggak? Atau tolak ukur bagus itu apa sih? Sehingga kita nggak meraba-raba, nggak nyimpulin sendiri, nggak miskom. Atau ketika ada orang ngomong, tolong cari kandidat yang qualified. Qualified itu cirinya apa sih? Indikatornya apa sih? Jangan sampai masing-masing berbicara dengan persepsinya masing-masing. Kalau ditanyain kan clear ya. Atau ketika mulai terjadi distorsi, orang mulai nyimpulin perlahan. Nah, kita bisa klarifikasi juga, kita pastikan ulang, udah sama belum nih persepsinya. Jadi memang klarifikasi atau proses berkomunikasi itu harus dilakukan secara baik. Yang nggak cuma intens, nggak cuma sering, tapi harus jelas nih. Kita mesti bisa melihat ada potensi generalisasi nggak, ada potensi delesi nggak, ada potensi distorsi nggak. Dan kita lakukan klarifikasi.
kita tanya lagi, kita gali lagi, sehingga informasi yang kita terima clear, minim dengan miskomunikasi. Jadi itu aja yang bisa saya share hari ini tentang psikologi di balik miskomunikasi. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, tolong di like dan subscribe karena saya banyak video yang akan saya buat lagi di channel ini, video tentang psikologi dan pengembangan diri, gimana caranya agar kita menjadi diri yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya, menjadi lebih baik setiap harinya, dan jangan lupa share ke orang lain. Mungkin ada yang butuh video ini. Oke, thank you. Dadah.